Mungkin Anda tidak kekurangan satu apapun di dunia ini, tetapi ketahuilah Bapak Ibu, kematian menunggu Anda, dan setelah kematian itu ada siksaan untuk selama-lamanya, yaitu neraka kekal selama-lamanya. Itu perlu Bapak Ibu perhatikan. Hai anak-anak muda semuanya, kalau kamu sering mengatakan, kenapa nasibku aku jadi jomblo terus, seumur hidupmu kau jadi jomblo. Api Pentakosta menyala bersama Holy Bila ku renungkan betapa beruntungnya diriku, ku dapat mengenalmu dan merasakan kasih-Mu. Bila ku bayangkan mengapa Kau menyelamatkanku, ku bersyukur selalu Kau ada dalam hidupku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu, suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaikku. Bila ku bayangkan mengapa Kau menyelamatkanku, ku bersyukur selalu Kau ada dalam hidupku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu, suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaikku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu, suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaikku. Suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaikku. Bapak Ibu Saudara semuanya, pada kesempatan yang indah ini kita ketemu lagi dalam siraman rohani yang perlu kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya akan membawakan satu tema, siapa yang kau pilih. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita manusia diciptakan Tuhan ada satu keistimewaan, yaitu
diberi hak bebas untuk memilih siapa yang akan menjadi sahabat kita, siapa yang menjadi teman kita, siapa yang mau jadi Tuhan kita atau pemimpin kita. Kita diberi hak untuk memilih. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui, tiap-tiap pilihan itu selalu ada resikonya. Ada konsekuensinya apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pilihlah yang terbaik dari antara yang terbaik. Maka kita akan menghasilkan di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang terbaik sesuai dengan keinginan kita pasti. Dan kalau kita memilih yang terbaik, Tuhan juga memberikan kepada kita sesuatu yang terbaik. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan mempelajari satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 di ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara semuanya, di dalam ayat ini ada dua oknum, saya bilang dua oknum, yang ingin memiliki kita. Dan kitalah yang menjadi menentu siapa yang akan kita pilih. Banyak orang di dunia ini ada orang menjadi rendah diri atau minder, merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya jelek, merasa dirinya penuh dengan kekurangan. Tetapi kalau kita mempelajari satu kebenaran firman Tuhan, sebenarnya tidak ada manusia yang jelek di dunia ini. Semuanya yang adalah unik. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mempunyai wajah yang sama, berbeda-beda, walaupun miliaran orang di dunia ini tidak ada satupun yang sama. Bapak Ibu, karena apa? Karena Tuhan menciptakan manusia hanya satu yang punya wajah seperti kita. Begitu unik kita. Jadi biasanya semakin unik, kita ini semakin mahal Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara semua adalah orang-orang yang unik, orang-orang yang antik. Maka banyak ingin yang berlomba-lomba untuk memiliki kita. Di dalam ayat ini tadi ada dua yang ingin memiliki kita, yang ingin menjadikan kita sahabatnya, menjadikan kita temannya. Tetapi kedua oknum ini beda tujuan. Yang pertama, dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi oknum yang pertama yaitu pencuri. Yang dimaksud pencuri ini siapa? Kalau kita pelajari dari ayat sebelumnya, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah setan. Setan ingin bersahabat dengan kita. Setan ingin memiliki kita karena kita ini sangat berharga, kita ini mulia, kita ini unik, kita serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini istimewa, maka setan ingin memiliki kita. Tetapi setan mempunyai tujuan yang lain memiliki kita. Ada 3 tujuan setan untuk memiliki kita. Yang pertama, dia punya tujuan mencuri dari kita. Dan yang setan curi bukan sesuatu yang biasa, tetapi setan mencuri sesuatu yang luar biasa yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu pernah enggak memperhatikan dalam hidup kita, merenungkan dalam hidup kita, sebenarnya apa sih yang berharga dalam hidup kita? Ada orang yang mengatakan yang berharga nyawa, yang berharga adalah kesehatan, yang berharga apa? Kedudukan, yang berharga dalam hidup kita apa? Harta. Banyak orang itu sebenarnya tidak berharga Bapak Ibu, atau kurang berharga. Yang paling berharga dalam hidup kita yang akan setan ambil, yang setan akan curi, yaitu kemuliaan Tuhan yang ada pada kita. Kalau manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, maka manusia hidup tidak tahu menikmati apa yang Tuhan berikan. Dia akan dipenuhi dengan rasa ketakutan, dia dipenuhi dengan rasa kecemasan, dia dipenuhi rasa kekhawatiran. Seperti Adam dan Hawa, waktu kemuliaan Allah diambil dari dirinya waktu dia jatuh dalam dosa. Dia mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya Bapak Ibu. Demikian juga kalau kemuliaan Tuhan diambil dari dalam diri kita, betapa kita menjadi orang-orang yang menyedihkan. Setan punya tujuan ingin mengambil kemuliaan Tuhan, dan orang yang menjadi sahabat setan, menjadi temannya, pasti saya jamin Bapak Ibu, dia akan kehilangan itu karena dicuri oleh setan.
Yang kedua, apa yang akan setan lakukan? Tujuannya apa? Yaitu selain mencuri, dia ingin membunuh, Bapak Ibu. Bukan nyawa kita yang dibunuhnya, bukan. Apa yang dibunuh? Pengharapan kita. Orang-orang yang di dalam setan, dia tidak punya pengharapan. Dia dipenuhi dengan rasa keraguan-raguan. Dia dipenuhi dengan rasa penuh dengan kekurangan, dipenuhi dengan rasa kekhawatiran, dipenuhi dengan rasa kegalauan dalam hidup ini. Karena apa? Dia nggak punya pengharapan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, kalau kita nggak punya kepastian pengharapan, pasti kita akan menjadi orang yang mudah dicelakakan. Kita mudah untuk dibinasakan, kita mudah untuk dikalahkan. Pengharapan penting. Dan setan tahu itu. Orang-orang yang bersahabat dengan setan, orang-orang yang berteman dengan setan, kalau setan dijadikan sebagai tuannya, maka dia akan kehilangan pengharapan. Karena pengharapan dalam hidup kita dibunuhnya, dimatikan, sehingga kita hidup nggak punya pengharapan. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh setan, yaitu dia akan membinasakan dan membunuh dan membinasakan. Orang-orang yang menjadi sahabat setan, orang-orang yang bersekutu dengan setan, orang-orang yang hidup dalam persekutuan dengan setan, dia akan binasa. Binasa apa? Mati, nanti masuk neraka selama-lamanya, Bapak Ibu. Ini hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Walaupun Anda mungkin di dunia ini memiliki kekayaan, memiliki kedudukan, memiliki kehormatan yang tinggi, mungkin Anda tidak kekurangan satu apapun di dunia ini. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu, kematian menunggu Anda. Dan setelah kematian itu ada siksaan untuk selama-lamanya, yaitu neraka kekal selama-lamanya. Itu perlu Bapak Ibu perhatikan, perlu Bapak Ibu renungkan, bahwa setan mengambil bersekutu dengan kita, setan berteman dengan kita dengan satu tujuan, tidak ada yang baik. Tujuannya semua merugikan kita. Tujuannya semuanya akhirnya membinasakan kita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, jangan main-main. Membinasakan di sini neraka selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu dan saya susah di dunia 1 tahun, 2 tahun, atau kita seumur hidup kita susah, Bapak Ibu, penuh dengan penyakit, penuh dengan segala macam seumur hidup kita, mungkin 80-90 tahun. Tetapi waktu kita tidak bersekutu dengan setan, nanti yang ke bagian yang kedua, kita berteman dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Sorga, Bapak Ibu, semua jerih lelah kita, kesusahan kita hilang, digantikan dengan sukacita. Oleh sebab itu, bagaimanapun keadaan Bapak Ibu hari ini, baik dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan kekurangan, baik dalam keadaan kesusahan, sekali lagi, jangan sekali-sekali bersekutu dengan setan. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu menjadikan setan sahabat Ibu, Bapak Ibu, atau setan menawarkan tawaran-tawaran kesembuhan, tawaran kekayaan, tawaran kenikmatan. Tinggalkan semua, tolak Bapak Ibu. Karena ending dari akhir dari hidup Bapak Ibu adalah kebinasaan, neraka sampai selama-lamanya. Di bagian yang kedua dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, Yesus juga datang, ingin apa? Ingin jadi sahabat kita. Dia ingin menjadi Tuhan kita. Dia ingin menjadi teman bagi kita. Tetapi Yesus berbeda. Aku di sini adalah Yesus. Berbeda dengan yang mau tujuan setan. Yesus dengan tujuan yang baik. Tujuannya untuk kita. Tujuannya untuk kesenangan kita. Yang dimaksud dengan hidup yang berkelimpahan ini apa sih sebenarnya? Saya membagi ada 3 bagian penting dalam hidup berkelimpahan di sini. Yaitu pertama, yaitu dalam hidup berkelimpahan ini adalah jaminan. Allah memberi jaminan kepada kita. Jaminan apa? Yaitu jaminan keselamatan, jaminan pengampunan. Jaminan apa? Jaminan pemeliharaan. Bukan hanya kita saja, tetapi kita dipelihara sampai kepada anak cucu kita. Bahkan Tuhan memberi jamin, anak cucumu tidak akan menjadi peminta-minta. Di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25.
Betapa bahagianya Yesus bukan hanya untuk pribadi kita saja. Dia memikirkan kalau kita bersahabat dengannya, tetapi sampai kepada keturunan kita. Setan tidak melakukan itu, Bapak Ibu. Jaminan pengampunan, Tuhan melupakan semua dosa-dosa kita. Tuhan melupakan semua kesalahan. Hanya Tuhan Yesus saja, Bapak Ibu, yang memberi jaminan pengampunan. Ada Tuhan-Tuhan yang lain di dunia ini, Bapak Ibu. Tidak, dia menjanjikan pengampunan, tetapi dia membalas di kemudian hari. Contohnya, kalau kita minta ampun katanya diampuni, tetapi nanti setelah kita meninggal masih harus disiksa ke neraka, harus membayar hutang-hutang dosa kita. Berarti itu bukan pengampunan. Itu hanya penundaan saja, Bapak Ibu. Tetapi Yesus memberi jaminan. Kalau kita pelajari, kita baca dalam 1 Petrus pasal yang ke-1, kita baca dalam 1 Petrus pasal yang pertama, di ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kita diampuni, kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Dijamin penebusan, dijamin pembayaran. Betapa bahagianya, itu baru jaminan yang Tuhan berikan yang pertama. Yang kedua, jaminan apa yang akan Allah berikan kepada kita? Yaitu kita mendapatkan jaminan kuasa. Yesus yang dimaksud dengan hidup yang berkelimpahan, artinya kita diberi jaminan, kita mendapatkan kuasa. Kuasa apa? Kuasa yang seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Kita tidak main-main, Bapak Ibu. Orang-orang yang di dalam Yesus itu bukan orang-orang sembarangan. Jadi Bapak Ibu dan saudara semua jangan merasa Anda orang sembarangan atau Anda orang biasa-biasa saja. Tidak, Bapak Ibu. Anda dan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Waktu Anda menjadikan Yesus sahabatmu, menjadikan Yesus Tuhanmu, menjadikan Yesus Allahmu dan pemimpin dalam hidupmu, engkau diberi kuasa yang tak terbatas. Di dalam Matius pasal 18, dikatakan Matius pasal 18 di ayat yang ke-18, dikatakan apa oleh Tuhan Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bapak Ibu, kuasa apa yang bisa melepas di sorga? Kuasa apa yang bisa melepas di dunia ini? Ini hanya kuasa Tuhan, dan Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Tuhan berikan kepada siapa? Hamba-hambanya. Tuhan berikan kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Dan aku yakin Bapak Ibu yang sudah menjadikan Yesus sahabat dan Tuhan Anda mewarisi berkat ini. Anda mewarisi kuasa ini. Artinya surga itu hanya mengaminkan, Bapak Ibu. Apa yang Anda imani, apa yang Anda ucapkan, surga hanya bilang amin, melaksanakan. Kalau hari ini kalau Bapak Ibu dalam keadaan sakit, Bapak Ibu tumpang tangan di bagian Bapak Ibu yang sakit dan katakan di dalam nama Yesus, segala penyakit yang ada padaku sembuh. Pasti Tuhan mengatakan amin, dan Bapak Ibu disembuhkan. Kalau Bapak Ibu dalam keadaan kekurangan, Bapak Ibu tinggal bilang, Tuhan berkati aku, tolong aku. Di dalam nama Yesus saya menghadirkan pertolongan Tuhan, saya hadirkan mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan akan terjadi pada Bapak Ibu, karena Tuhan sudah menjanjikan jaminan itu kepada kita. Kalau Bapak Ibu dalam keadaan kedukaan susah, mungkin berbeban berat dalam hidup Bapak Ibu dengan berbagai masalah, persoalan apapun, kalau Bapak Ibu menghadirkan, mengucapkan kata-kata iman, kata-kata berkat, kata-kata pertolongan, maka Tuhan akan melaksanakan. Karena Tuhan tidak pernah, garis bawahi, Tuhan tidak pernah mengingkari semua firman-Nya. Apa yang dikatakan Tuhan, ya dan amin. Apa yang dikatakan Tuhan adalah kebenaran. Oleh sebab itu, perkatakanlah perkataan iman. Oleh sebab perkatakanlah perkataan yang benar, karena perkataan kita mengandung kuasa. Kalau Bapak Ibu mengatakan, waduh, hidupku susah,
Apa yang dikatakan sorga? Sorga juga melepaskan. Sorga bilang amin. Bapak Ibu hidup dalam keadaan susah. Kalau Bapak Ibu mengatakan, waduh hidupku miskin, sorga mengatakan amin, engkau akan miskin. Hai anak-anak muda semuanya, kalau kamu sering mengatakan, kenapa nasibku aku jadi jomblo terus, seumur hidupmu kau jadi jomblo. Kenapa? Karena itu permintaanmu. Karena itu perkataan yang kau lepaskan. Kalau kamu merasa dirimu nggak berharga, sering kau mengatakan, apalah hargaku? Aku tidak berharga. Memang kamu tidak berharga karena perkataanmu itu. Padahal Tuhan mengatakan kamu berharga di mataku, mulia di pemandanganku, kata Tuhan. Dan engkau adalah biji mataku. Jadi kita orang-orang berharga, maka jangan jadi orang yang minder. Jadilah orang penuh keyakinan. Perkatakan perkataannya. Kalau Anda sekarang dalam keadaan apapun, katakan, imani, perkatakan yang benar, perkatakan berkat. Kalau engkau mengatakan aku orang yang berhasil, Tuhan mengatakan engkau orang yang berhasil. Dan saya sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan saya di pelayanan semuanya. Kadang-kadang maaf, jemaat-jemaat yang kita layani menjadi jemaat-jemaat yang miskin, jemaat-jemaat yang kekurangan, jemaat-jemaat yang susah. Itu bukan karena jemaat Bapak Ibu, itu karena perkataan kita hamba-hamba Tuhan. Kita pergi kemana-mana sering mengatakan, waduh jemaat yang saya layani, jemaat orang-orang miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang terlantar. Maka surga bilang apa? Amin. Jemaat yang engkau layani, jemaat yang miskin. Mungkin sekarang masih miskin Bapak Ibu. Saya nggak pernah mengatakan jemaat yang kami layani jemaat yang miskin. Saya tidak pernah mengatakan jemaat yang kami layani orang-orang yang susah. Tidak. Saya selalu mengatakan engkau yang diberkati, engkau orang-orang yang hebat, engkau yang luar biasa. Saya cerita kemana-mana, saya sampaikan itu karena saya sedang melepaskan berkat atas jemaat. Saya melepaskan kepada orang-orang yang saya layani. Saya imani janji Tuhan. Saya imani, saya yakini, karena apa yang saya ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Apa yang saya lepas di bumi ini akan lepas di sorga. Dan ini kejadian Bapak Ibu. Dulu jemaat-jemaat yang kami layani adalah jemaat-jemaat orang yang ya secara ekonomi sangat terbelakang. Kalau orang Karo bilang bahasa Karonya ping-pingna. Tahu ping-pingna? Itu ringgenya yang paling kecil-kecil yang tidak berpotensi. Tetapi saya memberkati mereka. Dan jujur Bapak Ibu, hari-hari ini jemaat kami diberkati Tuhan. Jemaat-jemaat kami bukan orang-orang yang kekurangan. Dia diberkati Tuhan karena saya melepaskan. Karena mereka mewarisi orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, yang menjadikan Yesus sahabatnya. Dia mewarisi hak yang sama, yaitu berkat Abraham, Ishak, Yakub Bapak Ibu. Berkat-berkat yang berkelimpahan. Maka jadikan perkataan kita, perkataan yang memberkati, bukan perkataan yang mengutuk, bukan perkataan yang melemahkan, tapi katakanlah kata-kata yang memberkati. Karena perkataan kita, perkataan yang penuh dengan kuasa. Orang yang di dalam Yesus, dia mendapatkan itu, mendapatkan jaminan itu. Bahkan itu bisa ditransfer ke orang lain, itu bisa disampaikan, maka dikatakan hidup dalam berkelimpahan. Artinya bisa dilimpahkan, bisa dibagikan, bisa disalurkan kemana-mana. Yang tiga, yang terakhir. Apa yang dikatakan, yang dimaksud dengan hidup dalam berkelimpahan? Yaitu mendapatkan status yang baru. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, menjadikan Yesus sahabat kita, kita punya status baru Bapak Ibu. Status apa? Status hidup kita. Kita bukan disebut orang-orang berdosa lagi. Kita bukan disebut orang-orang pemberontak oleh Tuhan. Tetapi disebut dalam Yohanes pasal yang pertama. Dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, di ayat yang ke-12, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita disebut bukan orang-orang berdosa, kita disebut anak-anak Allah. Siapa yang menyebut kita anak-anak Allah? Adalah Tuhan. Bukan kita orang yang mengaku-ngaku anak Allah. Saya tidak pernah mengaku-ngaku anak Allah. Yang mengakui saya sebagai anak Allah adalah Tuhan Yesus.
Dari mana engkau tahu? Dari firman Tuhan yang saya bacakan tadi. Untuk Bapak Ibu Saudara semua. Dan Bapak Ibu hari ini, waktu engkau menjadikan Yesus sahabatmu, menjadikan Yesus Tuhanmu, menjadikan Yesus gembalamu, menjadikan Yesus pemimpinmu, hari ini statusmu berubah. Kamu bukan orang berdosa lagi. Kamu bukan orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Tidak. Karena Yesus di dalam kita, membimbing kita, menguatkan kita. Kita menjadi orang-orang yang hebat. Maka firman Tuhan lebih daripada seorang pemenang. Kita bukan hanya pemenang saja, lebih daripada seorang pemenang, Bapak Ibu. Menang dalam segala apapun. Kenapa? Karena kita anak Tuhan. Karena apa? Kita sahabat Tuhan. Karena kita murid Tuhan. Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa. Oleh sebab itu, jadikan Yesus menjadi sahabatmu. Pilih Yesus dalam hidupmu. Jangan pilih yang lain. Pilih Yesus jadi temanmu. Pilih Yesus jadi Tuhanmu. Pilih Yesus jadi gembalamu. Pilih Yesus jadi pemimpinmu. Maka engkau dibawa lebih baik lagi dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi hari ini, jangan engkau memilih yang lain. Walaupun yang lain mungkin kasih obral, memberi tawaran-tawaran, memberi bonus-bonus. Bapak Ibu, no. Pilih Yesus, amin. Pilih Yesus, jadikan dia Yesus segala-galanya dalam hidupmu. Maka statusmu berubah. Kamu menjadi orang-orang yang tidak minder, orang-orang yang percaya diri. Karena orang-orang yang percaya diri, orang-orang yang punya keyakinan, orang-orang itulah benih kesuksesan, benih kehebatan, benih keluar biasaan ada padanya. Orang-orang yang minder, Bapak Ibu, nggak bisa dipakai. Disuruh ke depan nggak berani, suruh ngomong nggak berani, minder. Suruh lihat orang nggak berani. Kita jangan minder, kita adalah anak-anak Allah. Ayo katakan Bapak Ibu, katakan saya anak-anak Allah. Amin. Katakan saya hamba Tuhan. Katakan saya adalah murid-murid Tuhan. Saya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Maka itu akan terjadi padamu. Dan itu sebenarnya milik Bapak Ibu dan saya. Ini kita memang, inilah status kita. Saya nggak minder Bapak Ibu. Saya dengan siapapun saya nggak minder. Kenapa? Karena saya adalah sahabat Tuhan. Karena saya adalah anak Tuhan. Karena saya hamba Tuhan. Saya nggak minder. Siapa mereka? Bukan artinya percaya diri itu orang yang kurang ajar. Tidak, Bapak Ibu, saya bisa menempatkan saya siapa. Saya adalah anak Tuhan. Saya membawa nama baik Tuhan. Loh, kalau menjadi orang-orang yang minder, orang menganggap saya seperti apa? Loh, kalau anaknya minder, pasti bapaknya nggak pernah memberi kesempatan untuk tampil, untuk maju. Tetapi orang-orang bapaknya yang hebat adalah anak-anaknya didorong untuk maju, diberi keyakinan, diberi kepastian, diberi dorongan. Dan Yesus juga melakukan itu. Maka Yesus mengatakan kepada kita, itu kita bisa bagikan karena kita berkelimpahan. Artinya, sampaikan kepada teman-teman kita. Sampaikan kepada anak-anak kita. Sampaikan ke tetangga-tetangga kita. Bapak Ibu Saudara semuanya, sampai hari ini, kalau anak kami punya 2 anak. Sebelum dulu waktu anak-anak masih di rumah kami, tinggal sama kami sekolah. Dia kalau saya ada di rumah, sebelum saya tumpangi tangan, anak-anak saya tidak mau sekolah. Walaupun saya masih tidur dalam keadaan kecapean karena pelayanan dan sebagainya. Saya pulang pagi baru tidur. Anak saya sudah mau berangkat sekolah. Dia taruh tangan saya di kepalanya. Saya tahu, saya sambil berbahan, saya turunkan berkat sama anak-anak saya. Saya yakinkan kepada anak-anak siapa sebenarnya dia. Dia adalah orang yang hebat. Dia adalah orang yang luar biasa. Dia orang yang diberkati. Dia orang-orang yang akan punya dampak yang besar bagi kekekalan, bagi kerajaan Allah. Karena dia adalah anak-anak Allah. Di rumah saya sering mengatakan, mungkin kau lihat bapakmu sering ada kekurangan, tetapi kamu punya Bapa di sorga yang tidak pernah kekurangan apapun, dan dia punya kelebihan yang ada, dan dia bisa berikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara semua yang kasih dalam Tuhan, mari hari ini, sekali lagi saya katakan, kalau masih Anda Bapak Ibu masih bersahabat dengan setan, masih berteman dengan setan, tinggalkanlah itu. Putuskanlah hubungan dengan setan.
Putuskanlah tipu muslihat setan yang ada dalam hidup. Lepaskan Bapak Ibu. Dan beralihlah kepada Tuhan. Gimana pendeta? Boleh nggak? Kami dua-duanya. Saya dengan setan juga bersahabat dengan Yesus. Tidak bisa. Anda harus memilih salah satu. Kalau Anda memilih setan menjadi sahabatmu, menjadi tuanmu, menjadi Tuhanmu, Tuhan Yesus tidak mau masuk di dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau memilih Yesus di dalam hidupmu dan memilih Yesus, setan tidak akan bisa menguasai hidupmu. Hari ini saya mengharapkan pilihlah Yesus, karena di dalam Yesus ada jaminan, di dalam Yesus ada kuasa, di dalam Yesus ada status baru. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu. Suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaikku. Suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaik.